1200 Nm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini saya kedatangan produk-produk dari Blackfoot. Power tool-nya ada, ya, cordless. Kemudian aksesorisnya juga pastinya ada. Karena 3 tahun lalu sebenarnya saya mulai mengenal produk Blackfoot dan sudah saya pakai dulu itu ya. Waktu awal-awal saya membangun channel 3 tahun yang lalu. Itu untuk produk yang kayak gini guys. 4-in cutting wheel. Karena zaman itu, 2 tahun 3 tahun yang lalu, untuk cutting wheel yang 4-in dengan thin curve ya, yang model tipis itu saya nemunya merek Blackfoot, makanya akhirnya dulu saya pakai Blackfoot. Dan selama ini sih saya nggak ada masalah ya untuk Blackfoot ini. Nanti kita akan uji lagi untuk aksesoris Blackfoot, tidak hanya yang 4 inch, Blackfoot juga ada cutting wheel dengan ukuran 5 in, 7 in ya. Ada juga mata gerinda ya, batu gerinda seperti ini ukuran 7 in, jadi pakai gerinda yang ukuran 7 in. Nanti juga kita uji. Ini ada lagi nih yang sebelah kanan saya ini ya. Mata potong untuk cut off dengan diameter di 14 in. Nanti juga kita akan uji seberapa efisien, seberapa praktis dalam menggunakan produk-produk Blackfoot. Di konten pertama ini untuk Blackfoot saya akan menguji impact wrench. Ini kalau lihat harganya itu 1,4. Bang, kok 1,4 bang? Nah, ini kan kalau lihat modelnya mirip-mirip dengan yang di bawah 1 juta, yang entry level ya. Tapi ini ada perbedaan. Satu, dalam paket pembelian untuk impact wrench, kemudian impact drill cordless 21 volt, ada lagi yang 12 volt itu sudah dilengkapi dengan 2 baterai. Tidak hanya kelengkapannya dari paket penjualan seperti ini ya, 2 baterai, 1 charger unit, tetapi Anda mendapat kartu garansi. Nah, inilah yang membedakan. Kenapa produk ini memang terlihat sedikit lebih mahal dibandingkan produk-produk entry level lainnya. Kalau entry level yang lain kan tidak garansi. Kalau ini untuk power tool Blackfoot, di sini saya baca ya, 3 bulan untuk 1 kali servis dan garansi servis, jasa servis seumur hidup. Artinya ada service centernya. Sehingga kalau Anda investasi alat, ya, Anda nggak usah khawatir kalau misalnya gearboxnya ada masalah, kemudian brushless motornya bermasalah, modulnya bermasalah. Karena ini kan brushless pasti kan pakai modul. Atau kalau yang brushed juga modelnya kan pakai dinamo DC ya, mungkin DC 550 yang digunakan. Nah, itu Anda nanti akan gampang mencari spare partnya karena ada service center. Di sini service centernya, nomornya ya, nanti tolong ya yang edit ya, cantumin ya. Untuk pertanyaan hubungi service center 081112688856. Nah, sekarang saya akan jelaskan dulu sebelum saya mulai video ini ya, bahwa klaim garansi ini hanya mesin. Untuk baterai tidak digaransi, kemudian drill chuck ini tidak digaransi karena ini fast moving ya. Aksesoris misalnya dalam paket pembeliannya ini ada mata shock ya, atau ada beat set ya, mata obeng tentunya itu juga tidak digaransi. Baterai tidak digaransi, kabel power ya, carbon brush juga tidak digaransi. Jadi yang digaransi itu hanya brushless motor atau motornya kalau yang brushed, gearbox tentunya, modul dan trigger. Karena memang yang sering rusak kan memang ini guys ya. Kalau baterai, walaupun di Blackfoot official juga menjual baterai, ada yang baterai 4Ah, ada baterai yang 2Ah. Tetapi sebenarnya Blackfoot ini karena menggunakan slot baterai LXT yang seperti ini, andalan Anda ini pada suka banget sama baterai-baterai slot LXT. Ini bisa menggunakan baterai merek lainnya juga. Kemudian di video berikutnya saya juga akan membahas, ini ada cordless drill atau bor baterai dengan kapasitas cak 10 mili 12 volt. Nah, nanti kita akan uji, kita juga nanti akan lihat bagaimana kualitas baterai dari Blackfoot ini ya. Nanti kita akan coba bongkar ya, kira-kira seperti apa, apakah ini real dengan kapasitas di 4 ampere. Nanti kita akan buka bagaimana BMS-nya, ya, kita akan bongkar semuanya. Kemudian kita juga nanti akan mereview yang 21 volt, ini sudah brushless motor. Mantap ini ya, warna favorit saya, sampai baju saya ikut-ikutan warnanya oranye. Jarang-jarang guys saya pakai baju oranye. Nah, nanti dilanjutkan dengan pembahasan aksesoris. Ini ada nih ya, kayak misalnya planner. Ini mata planner juga ada bermacam-macam. Dan kayaknya tidak hanya 2 ini, kalau saya lihat di official ini lengkap loh ya. Ada travolas, ada kedok las yang otomatis ya. Ada lagi namanya gergaji mini aluminium, ada lagi kepala gas portable, kemudian hand tool ya, gergaji besi dengan berbagai macam tipe, travolas, ada travolas mic, ada tangga guys, mesin potong keramik ya atau granit juga ada, mata-mata bor segala macam. Dan seperti biasa guys ya, di Abang-Abangan Channel, biasanya kalau video first impression kayak gini, saya suka ngomong ada giveaway gitu guys ya. Nah, nanti Anda pantau terus video saya untuk yang review Blackfoot ya.
saya akan bagikan giveaway kepada Anda. Ini mohon izin Blackfoot ya, saya belum ngomong sebenarnya mengenai giveaway ini. Mohon izin ya. Saya akan bagikan X review Blackfoot 12 volt ini kepada Anda beserta satu buah cutting wheel. Nah, jadi nanti ada 2 pemenang. Di video yang mana ya Anda pantau aja terus. Yang pasti kalau abang-abangan channel kirim-kirim giveaway pasti bebas ongkir, ya nggak? Bebas dong, namanya kirim giveaway, maksudnya ya ongkirnya suruh nanggung pemenang, kesian amat. Oke guys, seperti apa performa dari Impact Ren yang tertulis secara speknya ini di 600 Nm, kita akan langsung untuk mengujinya. Seperti ini, paket pembelian pada Power Tool Blackfoot, ini untuk tipenya ya, PT13105650 Impact Ren yang tertulis secara torsinya di 600 Nm. Di sini tertulis untuk spesifikasinya, untuk tipenya PT13105650, voltase di 21 volt, baterai 4 ampere, kemudian impact frekuensinya di 3600 pukulan per menit dengan maksimum torsi di 600 Nm, RPM di 3200 RPM. Nanti kita akan tes di belakangnya ya. Untuk kopernya sih jos juga guys ya, tebal seperti ini, stiker Blackfoot. Ini bertekstur begini. Kita langsung unboxing. Yes. Yang pertama kita mendapatkan kartu garansi. Garansi gratis spare part selama 3 bulan untuk 1 kali servis. Garansi jasa seumur hidup. Call centernya ya untuk service center di 0811 12 68 858. Selanjutnya ada grease atau gemuk yang kita bisa tambahkan pada gearbox. Strap untuk menggantung. Nah, kita dapat kunci sok nih ya. Yang pertama nomor 23, 19, 17, dan 21. Tapi ini jenisnya CRV ya. Hanya ini dicat berwarna hitam, bukan yang CRV. Kemudian ini adalah untuk mengunci ya, pada cak sehingga posisi kunci sok ini jadi lebih firm lagi. Kita mendapatkan 2 buah baterai seperti ini. Ini adalah baterai-baterai slot LXT. Kalau build quality-nya sih rapi, solid. Ini emboss 21 volt maksimal di 4 ampere hour. Sehingga impact Ren dari Blackfoot ini untuk baterainya ini bisa digunakan di power tool LXT lainnya, atau baterai yang sudah Anda punya LXT bisa juga digunakan pada Blackfoot Impact Ren. Nanti kita akan bongkar seperti apa sel baterainya. Kita mendapatkan 2 buah. Kemudian charger. Ini chargernya model docking. Dan ini adalah unitnya. Nah, jadi seperti ini guys. Build quality-nya sih rapi, solid, terlihat tebal nih ya, terasa. Kemudian gripnya juga nyaman, dilapis dengan karet dari belakang sampai dengan grip. Di sini ada segel, jadi Anda jangan membuka gearbox dulu sebelum memang garansinya habis. Karena dengan menambahkan grease, walaupun grease-nya adalah pemberian dari paket penjualan, tapi ya nanti saja, kalau saran saya setelah 3 bulan Anda gunakan, baru Anda bisa tambahkan gemuk di dalam grease ini. Kemudian yang baterai, yang spesial adalah indikatornya ini berada di samping. Jadi caranya kita tekan sekali, maka ini akan menyala. Yang biasanya kalau merek-merek lain kan suka di belakang atau di bagian depan. Nah, ini samping guys ya. Jadi lain daripada yang lain. Kalau kita dengarkan suaranya dan gerakan telunjuk tangan kanan saya ini terlihat bahwa putaran pada Impact Ren produk Blackfoot ini responsif, sangat responsif. Sehingga mestinya sih dalam membuka baut atau mur itu menjadi lebih cepat. Nanti kita akan ukur juga untuk RPM-nya. Untuk anvil ini modelnya Hawk Ring ukuran setengah. Dan di bagian bawah ini ada panel ya. User interface. Ini saya tekan untuk mode pembuka. Kita akan lihat fiturnya apa aja. Yang pertama adalah fitur auto stop, kemudian continuous. Kita lihat mode untuk pemencangan. Jadi hanya ada 2 variabel speed pengencangan, kita bisa tekan di bagian user interface ini di bagian bawah. Kita akan ukur beratnya dengan baterai 4 ampere hour di 2,3 kilo. RPM pengencangan variabel speed 1. 1690 RPM, kemudian speed 2 atau maksimalnya 2454. Selanjutnya kita akan bongkar baterainya. Untuk plastik-plastik casing yang digunakan pada casing baterai ini juga tebal ya guys ya. Anda bisa lihat sendiri seperti ini. Jadi nggak hanya terlihat dari luar tebal, tapi emang tebal guys ya. Sebenarnya kalau melihat model dari BMS-nya ini beda dengan BMS yang digunakan di kelas entry level.
Anda pasti hafal lah ya, kalau yang entry level itu, yang harga di bawah 1 juta, biasanya BMS-nya itu kecil. Kemudian konektor ke sel baterainya juga menggunakan kabel, ada 4 atau 5 ya untuk kabelnya. Kalau ini modelnya lebar, dan Anda bisa lihat ya, untuk solderan-solderannya ini juga rapi. Jadi baterai Blackfoot ini bisa dicas menggunakan yang docking charger dengan charger bawaan dalam paket, ataupun model yang wall charger seperti ini. Kalau kita lihat sel baterainya, untuk satu sel ini kapasitasnya di 2000 mAh. 2 ampere ditumpuk secara paralel atas bawah sehingga totalnya 4 ampere hour. Kalau mengacu ke tulisan seperti ini, tulisan pada sel, ya artinya sesuai dengan tulisan pada casingnya. Ya, saya tidak menguji kapasitas secara real dengan menggunakan alat, karena memang nanti durasi videonya akan terlalu panjang. Kemudian untuk MOSFET yang digunakan ada 3. Menurut saya ini termasuk solid untuk sebuah harga di 1 jutaan. Untuk voltasenya di 20 volt. Karena memang tadi sempat kita udah pakai ya, kita hidupkan seperti itu. Kalau sudah pengecasan, itu biasanya di 20,9, 20,8. Ya, tapi ini juga termasuk real kalau seperti ini, di 20 volt. Selanjutnya kita akan ukur voltase output dari chargernya. Mempunyai output di 22,6 volt ya, DC. Kita akan lihat performa dari docking chargernya. Di sini terlihat bahwa output dari chargernya di 0,9 ampere. Taruhlah ini 1 ampere. Untuk kualitas dari baterainya menurut saya sih oke. Nggak ada masalah, cakep. Untuk sebuah harga power tool di 1,4 lengkap dengan 2 baterai ya. Kita lihat tadi untuk sel baterainya juga oke, sesuai yang tertulis pada sel baterai dan yang tertulis pada casing baterainya. Voltase juga sesuai ya, di 20-an volt. Nah, cuman mungkin ini masukan untuk Blackfoot Indonesia. Di sini terlihat bahwa output dari chargernya di 0,9 ampere atau ya taruhlah 1 ampere. Yang biasanya untuk docking charger yang model seperti ini mempunyai output minimal di 2 ampere. Itu yang selama ini saya uji untuk power tool. Tapi sebenarnya nggak ada masalah. Charger ini bisa berfungsi dengan baik. Hanya pengecasannya akan terasa lebih lama. Karena kalau outputnya 2 ampere pada charger, kapasitas 4 ampere itu akan penuh kurang lebih di 2 jam atau kurang. Tetapi karena ini outputnya hanya di kurang lebih 1 ampere, kemudian kapasitasnya di 4 ampere, ya ini saya perkirakan pengecasan sampai penuh di 4 jam. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan, semoga Blackfoot bisa meningkatkan lagi performa dari chargernya. Ini sekali lagi hanya sebagai masukan. Semua nggak ada masalah, build quality oke, baterai oke, kemudian responsifnya trigger ini juga oke. Jos lah, saya akan dulu uji kekuatan torsi dalam pengencangan, tightening torque. Kira-kira dengan 3 genjotan begini, akan menghasilkan berapa Newton meter. Jadi saya tidak menguji dengan cara durasi 10 detik, untuk pengujian maksimalnya bisa berapa, enggak. Saya pakai cara sebagai acuan kita, kira-kira kalau dengan cara yang seperti saya lakukan menghasilkan torsi berapa Newton meter. Jadi 3 genjotan cara normal. Ini adalah M16 untuk bautnya. Kita coba ya. Kira-kira menghasilkan berapa Newton meter. Saya reset dulu, udah 00. Kita akan tarik, kita akan kencangkan menggunakan Tohnichi Digital Torque. Kemudian Anda perhatikan untuk kunci shocknya, bergeraknya di berapa Newton meter. Ini saya sambil pegang gini supaya berasa kalau udah bergerak. 1, 2, 3. Dalam uji pengencangan dengan penekanan trigger yang seperti tadi menghasilkan 268 Newton meter. 100 Newton meter. 200 Newton meter. 300 Newton meter. 300 Nm. 400 Nm. 400 Nm. 500 Nm. 600 Nm. 600 Nm. Ada 2 macam ukuran baut, ukuran mur. M16 di 100 Nm, 200 Nm, kemudian di M20 300 Nm sampai dengan 600 Nm. Nanti kalau lewat dari 600 Nm, kita akan lari ke M24. M24 ukuran murnya di 36. Ini 30. 24 mili ukuran kunci shock, 30 mili ukuran kunci shock, dan di 36 kunci shock. 100 Newton meter M16. Wih, cepet banget ya. 200 Nm M16. Sampai lepas itu penahan baut belakang. Kita lanjutkan M20, kunci shock 30. Cepet banget guys. Ini triggernya ini ya, responsif. Naik 400 Nm M20. Cepet banget ya, responsif. 500 Nm M20. 600
600 Nm, masih M20, kunci shock di 30. Bentar guys ya, kita naik tingkat ke M24, 750 Nm, pas 0 ya. Oke, 900 Nm, pas 0. Oke, 900, 1050 Nm, ya, ini pas 0-nya di sini. Maghrib guys. Oke, lanjut nanti setelah maghrib guys ya. Guys, kita langsung ya, 750 Nm. Saya menggunakan kunci shock nomor 36, tapi tanpa adapter, jadi langsung aja. Sampai dengan pengujian seperti tadi, untuk kapasitas baterainya, kalau mengacu ke indikator ini masih penuh ya. Nah, penuh. Saya belum mengganti baterainya. Kita coba 750 Nm. Sekali genjotan ya. Sesuai perkiraan saya karena responsifnya trigger ini, sehingga menghasilkan pukulan yang cepat. 900 Nm. Masih satu genjotan. Lanjut ke 1050 Nm. Lepas. 1050 Nm. Masih satu genjotan guys ya. Ini sesuai perkiraan saya guys ya. Kalau impact run itu, kalau udah triggernya putarannya begini, responsif ini, itu pasti akan jauh di atas spesifikasi. Karena impact per menitnya itu juga pasti akan tinggi. BPM-nya tinggi, IPM-nya tinggi. 1200 Nm. Guys, ini yang 1200 ini dol. Saya kencangkan berkali-kali, nggak bisa kencang ya. Ini padahal untuk tingkat kekerasannya di 12.9 ya. Baja HTB. Kita geser ke sini. Jadi sementara ini tersisa di dua baut dulu. 1200, 1350. Kita coba tarik lagi 1200 Nm. Oke, 1200 Nm. 1350 Nm. Ini di 13,5, ininya 0. Petunjuk di sini. Oke. Guys, ternyata ini dol lagi di 1350. Jadi, ya ini baut udah lama guys ya. Jadi pengujian kita saya batasi dulu sampai 1200 Nm. Tadi pengujian terakhir kita di 1050 ya. Ini saya naik ke 1200. Ini rusak, ini rusak. Oke, lanjut 1200. Kenapa torsi ini juga begitu besar? Karena saya menggunakan kunci shock tanpa adapter ya. Ini langsung drive setengah ke nomor kunci di 36. 36, shocknya setengah. Memang jarang yang jual kunci begini. 1200 Nm. Gila guys. Satu genjotan guys. Ini sih gila guys ya. Blackfoot 21 volt brushless dengan spek di 600 Nm bisa buka sampai 1200 Nm, M24, kunci shock di 36, tapi sekali lagi tanpa adapter. Udah 2 kali spek ya, cukup ya pengujiannya ya. Saya tidak menyarankan penggunaan Blackfoot impact run ini digeber di atas 1000 itu enggak, saya nggak sarankan ya. Saran saya ya mentok-mentok di 900 Nm ke bawah lah, masih oke ya. Ini sangat recommended. Jadi saya batasi sampai 1200 Nm. Kenapa ini begitu perkasanya? Karena itu tadi ya, kualitas baterainya mantap ya. Untuk pengujian seperti tadi ini masih penuh. Kemudian responsif, sangat responsif untuk triggernya. Saya nggak lanjutkan karena saya ini dol. Ya ini resiko dari pengujian impact run guys ya. Sebenarnya masih ada lagi ini 2 baut ukuran 46 ya. Gede tapi nggak akan sanggup juga ya. Karena ini untuk impact run dengan ukuran drive di 3/4. Oke, kita batasi di 1200 Nm. Kemudian suhu gearbox di 34. Kenapa adem? Karena kan tadi sempat kita berhenti karena pengencangan ini kan butuh waktu. Kemudian brushless motor di 37, 35, baterai 34. Dan sekali lagi untuk baterainya masih penuh. Mantap ya. Baterai jos, performa jos. Oke guys, tadi kita sudah sama-sama lihat ya pengujian dari Blackfoot 21 volt 600 Nm secara spek. Untuk tipenya PT13105-650 ya kalau nggak salah, nanti ditampilkan di video. Feel-nya responsif. Kalau kita lihat triggernya juga memang responsif seperti ini. Nggak lemot gitu ya untuk triggernya. Kemudian ukurannya juga sebenarnya ini pas, tidak terlalu besar, tetapi juga tidak terlalu kecil. Ini sedang-sedang saja.
Feelnya mantap. Di penguncian tadi Anda sudah bisa lihat sendiri bahwa saya berhasil membuka di atas spesifikasi. Tapi saya tidak menyarankan Anda menyiksa impact coin buka seperti itu. Karena jelas itu akan mengurangi durability atau tingkat keawetan dari sebuah produk. Ya kalau 600 nm ya kira-kira ya seperti itu aja ya. Di M20 misalnya maksimal penggunaan bautnya di M20. M20, M16 di pengujian tadi kita udah coba ya. M20, M16, kemudian M24. Dan ternyata sih itu masih oke-oke aja. Kalau kita lihat harganya, Blackfoot Impact Coin ini di harga 1,4 jutaan. 2 baterai, 1 charger, unit, aksesoris kunci-kunci shock, dan koper. Menurut saya sudah sesuai dengan harganya. Kenapa? Karena dalam paket ini itu sudah digaransi. Ya, digaransi 3 bulan pertama. Kemudian untuk jasa servis itu berlaku seumur hidup. Jadi lifetime warranty. Menurut saya, Impact Coin 600 nm produk Blackfoot ini sangat cocok digunakan untuk misalnya perbengkelan. Bengkel-bengkel motor, kemudian bengkel-bengkel mobil ya, mobil-mobil keluarga, mobil kecil. Saya tidak menyarankan penggunaan Impact Coin ini untuk pekerjaan yang berat. Misalnya untuk truk, gitu ya, kalau diesel kayak gitu, saya tidak sarankan. Itu untuk pekerjaan yang truk itu Anda mesti Impact Coin yang bertorsi lebih besar. Tapi kalau hanya untuk baut-baut M20 ke bawah, ini sudah sangat mencukupi. Oh guys, untuk mengetahui lebih banyak lagi apa itu Blackfoot, bagaimana produk-produknya apa saja, silakan Anda kunjungi Instagram, Anda follow Instagramnya, kemudian marketplace-nya ya, di semua marketplace ada Blackfoot Official, supaya Anda lebih tahu kira-kira produk-produk apa aja yang ada di Blackfoot ini. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you for watching. Saya Omai Abang Channel.